Kitabul Manaqib, tentang apa namanya ya, budi pekerti bahasa kitanya, budi pekerti yang baik. Tentang fadhailu ashabin nabi, keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka inilah ya, seperti sabda Rasulullah SAW, ya, mereka inilah manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Ya tentunya banyak keutamaan mereka untuk dijadikan ibroh ya, dijadikan pelajaran, dijadikan contoh. Nah, bahkan di antara mereka itu ada yang dipastikan ya 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah, mereka inilah tentunya ya, selain yang pokok, yang utama gitu ya. Yang pokok, yang utama, suri toladan itu adalah Rasulullah SAW. Nah, mereka semua para sahabat itu mengikutinya, menaati Rasulullah SAW. Nah, bahkan kan berdasarkan hadis ini yang iftarokotil yahudu ala ihda wasabina firqatan. Yahudi terbagi menjadi 71 kelompok. Waftarokotin nasoro ilasnaini wasabina firqatan. Nasrani terbagi menjadi 72 kelompok. Wasataftariku ummati ala salasin wasabina firqatan. Sementara umatku akan terpecah menjadi 73, paling banyak. Paling banyaknya umat Islam ini justru terbagi-bagi menjadi kelompok-kelompoknya paling banyak dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Kulluhum finnar, ya kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Yang 71, 72, 73 semuanya masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Dari jadi ratusan berarti kan, kalau di jumlah seluruhnya kan jadi ratusan. Kelompok-kelompok dari agama-agama itu menjadi ratusan, semuanya masuk neraka illa wahidatan, kecuali hanya satu saja. Ya, kecuali hanya satu yang tidak masuk neraka. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa yang satu ini? Ya, siapa yang satu ini yang dikecualikan dari seluruh kelompok-kelompok yang dinyatakan masuk neraka? Rasulullah SAW menjawab secara normatif. Nah, di mana di dalam jawaban Rasulullah ini menyebut para sahabat. Ma ana alaihi wa ashabi. Ya, satu kelompok yang selamat itu adalah yang ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ditanyakan siapa? Jawabannya dengan sesuatu. Yang ditanyakannya man, bahasa Arabnya itu lil akil. Ya, ismul istifham lil akil, yang ditanyakannya itu orang, artinya ya siapa gitu. Yang Rasulullah menjawabnya ma. Kalau ma itu ligoiril akil, sesuatu benda katakanlahnya yang tidak berakal. Nah, siapa kelompok yang satu ini? Rasulullah menjawab ma ana alaihi, sesuatu yang aku berada di atasnya.
wa ashabi dan sahabat-sahabatku. Nah inilah mereka itu diantaranya ya. Para sahabat itu adalah seperti yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis barusan, yang selamat itu adalah yang berpegang kepada sesuatu. Nah maknanya demikian ya jawaban Rasulullah ini. Mereka yang berpegang kepada apa yang menjadi landasanku, peganganku, dan para sahabatku. Nah seperti itulah gitu ya para sahabat yang oleh Rasulullah SAW itu disebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia generasiku, yaitu para sahabat. Nah di dalam kitab Sahih Bukhari itu ya, Imam Bukhari ini membuat satu kitab, satu pembahasan tentang fadailu ashabin Nabi, keutamaan para sahabat Nabi. Ya tentu saja pastinya mereka memiliki keutamaan, mereka memiliki keistimewaan. Bahkan oleh Rasulullah tadi disebutnya bahwa manusia terbaik sepanjang masa itu adalah manusia di generasiku, yaitu para sahabat. Kalau Nabi jangan dibawa lah, sudah pasti artinya kan. Dan jadi banyak gitu ya keutamaan, keistimewaan para sahabat untuk dijadikan ibroh, untuk dijadikan pelajaran, yang tentunya tetap bahwa suri toladan pokok yang utama itu adalah Rasulullah SAW. Karena di dalam Al-Quran pun itulahnya, di dalam Al-Quran di beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang kurang lebih itulahnya atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Nggak ada taati para sahabat. Tapi para sahabat itu adalah itunya manusia-manusia terbaik, di mana mereka inilah yang seolah-olah memberi contoh gitunya bagaimana caranya taat kepada Nabi. Dan hasilnya mereka menjadi manusia terbaik sepanjang masa. Nah, bab ke-6 ya dari Kitab Fadhaili Ashabin Nabi, nya keutamaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kan seperti ini juga gitu ya. Mereka ini manusia terbaik sepanjang masa gitu sebutannya ya, Rasulullah yang menyebut demikian. Nah, tidak akan ada lagi kan manusia sebaik mereka. Apalagi Rasulullah SAW sudah menyabdakan bahwa la ya'ti alaikum zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak akan datang satu masa kepada kalian kecuali kondisinya itu lebih buruk dari sebelumnya. Jadi jangan harap ada lagi manusia sebayang, selevel gitulah, selevel, sebanding, setingkat, setaraf dengan para sahabat, gak akan ada. Justru yang ada dari zaman keemasan, dari generasi terbaik ya teruslah kondisinya semakin menurun. Tidak akan ada lahnya manusia sebaik mereka, tapi kan masalahnya bahwa Allah akan memberikan balasan terbaik. Sebutan demikiannya, Allah akan memberikan balasan terbaik. Balasan terbaik itu surga tertinggi, berarti surga Firdaus. Itu balasan terbaik dari Allah, balasan terbaik, tertinggi, terhebat itu adalah surga Firdaus. Allah akan memberikan balasan terbaik itu bagi manusia terbaik. Para sahabat itu sebagai contoh, bukti. Ya bukti lah, contoh itu para sahabat itu mampu ternyata itunya mampu meraih apa yang Allah janjikan dengan yaitu balasan terbaik dari Allah itu. Mereka mampu meraihnya dengan menjadi manusia terbaik.
Nah, sementara kan kondisi manusianya menurut Rasulullah tadi kan akan terus menurun dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Nah, untungnya gitulah katanya, untungnya Allah seolah-olah Allah tidak menuntut, Allah tidak menuntut kita ini menjadi selevel para sahabat. Nggak akan ada yang sanggup. Kalau harus seperti mereka, tidak akan ada yang sanggup sehebat apapun gitulah. Allah hanya menuntut jadilah yang terbaik di generasinya masing-masing. Jadilah yang terbaik di generasinya masing-masing. Kalau harus selevel dengan para sahabat tuh, bengek kabeh cik urang mau kuat moal. Ini diantaranya juga hanya mumpung ingat. Rasulullah menyabdakan la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mencaci, memaki, menjelek-jelekan sahabatku. Justru mereka manusia terbaik, kan masa malah dijelekan. Andai katakanlah, andai kata kalian bersodakoh dengan emas sebesar gunung Uhud, dengan asumsi 1 gram emas berapa? Ini sebesar gunung Uhud nih. Andai kalian bersodakoh sebesar gunung Uhud, itu tidak akan mencapai setengahnya saja dari apa namanya yang dicapai oleh para sahabat. Ya, andai kita bersodakoh dengan sebesar gunung Uhud, gak akan mencapai setengahnya saja dari pencapaian mereka. Nah, tapi tetap itu kan kita melihat nih ya, kita mengkaji ini fadhailu ashabin nabi, keutamaan para sahabat. Ya, kalau dituntut selevel dengan mereka nggak mungkin. Rasulullah sudah menyebutkan karena kondisi manusianya, kualitas manusianya dari zaman ke zaman itu terus mengalami penurunan kualitasnya, ya mengalami penurunan. Tapi kan untuk menjadi yang terbaik itu kita harus melihat contoh. Ya, Allah tidak menuntut untuk bisa sepadan karena memang nggak akan bisa. Ya, tapi Allah itu menuntut jadilah yang terbaik di generasinya masing-masing. Nah, untuk bisa demikian kan harus melihat contoh. Suri toladan utama tetap Rasulullah SAW yang wajib ditaati. Kita bukan menaati para sahabat kan, tapi lihatlah bagaimana para sahabat dulu menaati Allah, menaati Rasulullah. Mereka ini dijadikan model, dijadikan contoh lah gitu ya. Nah, untuk hal tersebut ya tetap yang ditaati itu adalah seperti yang Allah perintahkan di salah satu ayat tadi yang kurang lebih redaksinya demikian ya, atiullah wa atiur rasul. Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Nah, kemudian yang ini juga yang An-Nisa 69. Ya, mayyutiillah wa rasula, tetap saja Allah menyebut doa barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika ma'allazina namallahu alaihim, mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama. Ini ya di awalnya demikian ya, Allah menyebut dua, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengumpulkannya bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ini semuanya sahabat contohnya. Orang-orang yang telah diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiq. Di antara para sahabat bahkan ada kan orang yang diberi gelar siddiq. Kemudian orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Nah, kembali kita ke ini nih ya, bab 6, sudah ke bab 6, yaitu tentang keutamaan Umar bin Khattab. Ini urutan kedua gitu ya. Dari seluruh sahabat itu yang paling utama, yang terbaik adalah Abu Bakar. Kemarin-kemarin ya cukup panjang pembahasannya karena hadis yang dimuat oleh Imam Bukhari banyak, 23 hadis.
Urutan kedua gitu ya, sahabat terbaik itu adalah Umar bin Khattab. Ini juga cukup panjang nih. Imam Bukhari memasukkan 18 16 hadis nih dalam bab ini. Yang kemarin baru dua ya. Yang hadis awal gitu ya, awal tentang Umar bin Khattab. Imam Bukhari memasukkan hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu salah satunya yang dialami oleh Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj itu adalah dibawa masuk surga dan neraka. Jadi dibawa masuk surga, dibawa masuk neraka. Nah, di dalam surga itu Rasulullah SAW melihat sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari emas. Dan di pinggir istana tersebut ada seorang perempuan yang sedang wudhu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini istana untuk siapa? Malaikat Jibril menjawab, ini untuk Umar bin Khattab. Tadinya Rasulullah penasaran gitu ya, ingin masuk ke istananya seperti apa gitunya, seindah apa di dalamnya. Tapi Rasulullah SAW mengurungkan niatnya hanya karena kalau di hadisnya di sini disebutkan fazakartu ghairotaka, karena aku ingat gairah cemburu sih, marah bahasa kitanya. Aku takut kamu marah, mungkin demikianlah gitunya Rasulullah menjablakan. Tadinya aku penasaran gitu, ingin masuk ke dalam istananya seperti apa dalamnya istana tersebut, tapi aku kurang lebih demikian hanya maknanya. Aku takut kamu marah. Kan Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alaika agoru, wahai Rasulullah, apa pantas aku marah kepadamu? Sekiranya dalam pikiran Umar bin Khattab, coba kalau jadi masuk, jadi Rasulullah bisa menerangkan lebih banyak di dalamnya begini. Umar bin Khattab semakin dapat penjelasan berartinya istananya seperti apa. Dan ada seorang perempuannya di pinggir istana itu yang sedang wudhu. Ternyata Umar bin Khattab memang berdoa kepada Allah. Di antaranya minta bidadarinya itu yang eksotik lah, bahasa kitanya. Minta bidadarinya itu yang eksotik, yang hitam manis pokoknya. Itu sudah disediakan lah, dijabah, jadi kabulkan doanya Umar bin Khattab. Ya rupa-rupa lah ya, nur sepuluh bodas ayam, nur sepuluh hidung. Soal-soalnya Umar bin Khattab berdoa kepada Allah bidadarinya yang eksotik pokoknya. Ya eksotik tepat di orang teh bule para roe pan kulitnya teh yang eksotik nyebutnya teh paroe di pantai. Kelakuan. Itu baru dua hadis, kurang lebih isinya sama yang menerangkan demikian. Nah, kalau di hadis yang ada di sini sebetulnya yang diterangkannya itu adalah Rasulullah melihat dibawa masuk surganya dalam mimpi dia, tapi kan mimpi Rasulullah itu wahyu, benar itu mimpinya. Isinya sama. Dan selain melihat istana dan tadinya ada perempuan yang sedang wudhu di pinggir istana tersebut, Rasulullah SAW juga melihat seorang perempuan di dalam surga. Ternyata itu adalah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Jadi boleh kita simpulkan meskipun tidak masuknya ke dalam yang terkenal itu kan. 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab ada 10. Padahal kalau semua sahabat masuk surganya tanpa hisab, ya pantas lah, karena mereka kan manusia terbaik tadi semuanya. Ya bahkan tidak bolehlah tadinya Rasulullah menyabdakan la tasubbu ashabi, jangan mencaci, memaki, menjelek-jelekan sahabatku yang manapun berarti. Nah, karena mereka itulah manusia terbaik.
Nah, di dalam hadis yang pertama Rasulullah juga melihat ada Ummu Sulaim. Tidak salah lah kalaunya dari hadis ini kita simpulkan itu bahwa Ummu Sulaim pun masuk surganya tanpa hisab. Bilal juga sama, hanya disebutnya ada dua, hanya selain yang 10 itu perempuan itu Ummu Sulaim, jadi hanya satu-satunya sahabat yang yang disebutkan lah gitunya dipastikan masuk surga. Kemudian ada juga Bilal. Nah, kemarin juga kan ya nih dari kepastian ya. Kepastian Bilal masuk surga, di situ juga kan ada pelajaran. Karena yang dilakukan oleh Bilal itu tetaplah Bilal itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu ketika Bilal mimpi tersebutnya disampaikan kepada Bilal. Tadi malam kan aku dalam mimpinya demikiannya. Tadi malam aku mendengar langkah kaki Bilal di surga. Ini maknanya adalah kan mimpi Rasulullah itu wahyu. Artinya Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW tentang kepastian Bilal masuk surga. Kemudian kan Rasulullah yang bertanya, bagaimana bisa demikian? Itu kan Rasulullah bertanya kepada Bilal itunya, kumaha bisa gitu? Bilal menjawab, aku tidak pernah terlewatkan, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Ini kan contoh orang, berarti kan ini contoh orang nih untuk amalan tersebut nih, contohnya Bilal. Dan ini bukan hanya untuk Bilal tentunya yang demikian, karena syariat 2 rakaat setelah wudhu kan bukan hanya untuk Bilal. Kalau Bilal melaksanakannya sampai demikian, aku tidak pernah terlewatkan. Nah, pelajarannya bagi kita kan bukan Bilal, ini syariat 2 rakaat 2 rakaat ya. Syariat 2 rakaat setelah wudhu itu kan syariat Islam. Itu Allah kan yang mengadakan. Bilal menaatinya. Nah, ini contoh orangnya. Jadi kita kalau seperti itu kita bukan mengikuti Bilal atau bukan menaati Bilal, bukan. Syariat 2 rakaat setelah wudhu itu Allah yang mengadakan. Bilal contoh orangnya. Dan dengan cara seperti itu, karena memang Bilal kan mau jawab demikian ya. Bilal tidak, anggaplah gitunya, Bilal tidak menyebut amal yang lain, meskipun kan dari amal ini bisa tergambar amal yang lainnya seperti apa. Aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Nah, ini kan jadi para sahabat itu contoh terbaiknya, karena mereka manusia-manusia terbaik. Nah, contoh terbaik bagaimana menaati Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kira-kira karena memang ini kan jawaban Bilal hanya ini ya, aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Masa cuma ini kan, logika kita nggak akan bisa menerima kalau ini saja 2 rakaat setelah sholat wudhu. Sementara sholat sunatnya, kalau yang wajib masa enggak sih. Sementara sholat sunat yang lainnya tidak dikerjakan. Justru kan bagi Bilal itu sholat syukrul wudhu saja tidak mau dilewatkan. Ini logikanya, apalagi sholat rawatib, apalagi sholat malam, di mana 2 sholat ini Rasulullah SAW menyebutkan 2 sholat sunat yang paling utama itu adalah sholat rawatib dan sholat malam. Bagi Bilal, syukrul wudhu namanya 2 rakaat setelah wudhu saja tidak mau dilewatkan. Ya, apalagi sholat rawatib.
Jadi jangan sholat syukur wudhu pigawe gitu kerjakan rawatib henteu bodor sigrita teu rame bodor bodor tuh udah Bilal oge. Jadi justru menggambarkan apalagi sholat yang lebih katakannya yang lebih bernilai, yang lebih utama. Nah itu kan contoh orang gitunya kita ini nih melihat mengkaji para sahabat itu demikian bagaimana itunya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya inilah lihat contohnya manusia-manusia terbaik. Nah yang ketiga sekarang nih hadisnya. Siapa nih? Ani Zuhri qala akhbaroni Hamzatu an abihi. Siapa nih bapaknya Hamzah nih? Hamzah dari bapaknya. Ya bapaknya sahabat nih ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun syaribtu yakni allabana hatta anzuro ila riyi yajri fi zufuri au fi azfari summa nawaltu umaro qalu fama awal tahu ya Rasulullah qala al ilmu. Kita terjemah dulu nih dari Hamzah dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ya ini hanya seperti ininya Imam Bukhari ini menyebut ini sahabatnya dengan bapaknya Hamzah. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ketika aku tidur aku bermimpi minum yakni al-labana yaitu minum susu hatta anzuro ila riyi yajri fi zupuri au fi azfari hingga aku melihat air susu itu mengalir atau keluar dari ujung jari. Ada yang juga yang redaksinya jamaknya dari ujung-ujung jariku. Summa nawaltu umaro, kemudian sisanya aku berikan kepada Umar bin Khattab. Seperti itu isi mimpinya. Aku bermimpi minum susu, tentu wadahnya besarnya karena dengan minum susu tersebut sampai seluruh badan Rasulullah SAW itu terisi dengan air susu tersebut, bahkan itu tadi sampai luber keluar dari ujung-ujung jari. Mudal bahasa Sunda namanya, artinya badan Nabi kan sudah penuh seluruhnya ya sampai keluar dari ujung-ujung jari. Ini kan tentu air susunya banyak kan yang diminum, wadahnya besar, air susunya banyak sampai Rasulullah itu meminumnya hingga seluruh badannya terisi hingga luber. Summa nawaltu umaro, sisanya yang hanya tinggal sedikit aku serahkan kepada Umar bin Khattab dan diminum, tentunya diminum oleh Umar bin Khattab. Nah, isi mimpinya demikian. Para sahabat bertanya para sahabat bertanya, fama awal tahu ya Rasulullah, apa maknanya mimpi tersebut? Para sahabat bertanya demikiannya, apa makna mimpi tersebut? Qala Rasulullah SAW menjawab, ilmu. Nah ini keutamaan Umar bin Khattab ya. Yang kedua nih dari Imam Bukhari-nya, hadis pertama kan tentang kepastiannya tadi masuk surga tanpa hisab, bahkan yang sudah digambarkan dalam mimpi Rasulullah itu ini istana Umar bin Khattab. Nah yang keduanya Imam Bukhari itu seolah melukiskan keutamaan Umar bin Khattab itu adalah tentang ilmu. Nanti juga ada di berikutnya yang di bab hadisnya sudah dimuat oleh Imam Bukhari pada yang sebab sebelumnya yang menerangkan keutamaan Abu Bakar, karena di situ juga menyebut-nyebut Umar bin Khattab.
Nah, nanti ada lagi hadisnya, yaitu yang Rasulullah menyebut tidak ada orang sejenius Umar bin Khattab. Itu diakuinya oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada hadis yang menerangkan begini, andai katakanlahnya, andai ada lagi nabi setelah aku, Umar bin Khattab orangnya yang paling pantas, artinya ya, andai ada nabi setelah aku maka Umar bin Khattab lah orangnya. Kejeniusannya kalau Rasulullah pasti di atas Umar bin Khattab kan. Kalau Rasulullah kejeniusannya di atas Umar bin Khattab, makanya dipilih oleh Allah itu yang terbaik pastinya. Nah, Rasulullah menyabdakan demikian, andai ada lagi nabi setelah aku maka ini yang paling pantas titulahnya menurut Rasulullah SAW adalah Umar bin Khattab. Nah, diantaranya nih yang menunjukkan kejeniusan itu Umar bin Khattab itu tentang ada beberapa kan ya, ini sering juga sebetulnya ya, ini juga sering terungkap terbawa nih. Ada beberapa perkara yang terpikir oleh Umar bin Khattab. Bahkan di apa namanya di kitab Fathul Bari ininya saya baca Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada 15 hal yang terpikir oleh Umar bin Khattab. Tapi itu tidak bisa untuk diamalkan. Karena apa yang terpikir oleh Umar bin Khattab ini urusan agama Islam, sementara segala sesuatu tentang agama Islam itu bagian Allah. Nabi saja nggak boleh. Nabi nggak boleh hanya ikut menetapkan, menambah gitu apa yang ada di dalam agama Islam, mengubah ketentuan apapun yang ada di dalam Islam itu nggak boleh. Apalagi Umar bin Khattab. Nah, dari 15 perkara itu yang terkenal itu ada 3, hanya yang terkenal itu ada 3. Yang satu kan Umar bin Khattab menyampaikan pemikirannya kepada Rasulullah SAW, yaitu bagaimana kalau khamr itu diharamkan. Artinya Umar bin Khattab menyampaikan pikiran demikian ketika khamr belum diharamkan. Nah, Rasulullah kan ini yang menetapkan halal haram siapa? Rasulullah saja tidak berhak. Jadi kurang lebih lah jawaban Rasulullah SAW itu. Nah, karena kan tadi soal kejeniusan, masa oleh Umar bin Khattab terpikir oleh Rasulullah enggak? Ya, atau pikiran Rasulullah SAW itu ya, kalaupun munculnya dari Umar bin Khattab, secara pemikiran pasti Rasulullah setuju. Nah, tapi kan ini bukan ranah Rasulullah menetapkan halal dan haramnya sesuatu. Kalau Allah belum mengharamkan, kemudian Rasulullah mengharamkan, offset, mengarana. Kenapa Rasulullah itu berani menetapkan sesuatu? Kemudian yang kedua tentang hijab. Hijab itu tirai, khusus untuk istri-istri Rasulullah apabila berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Itunya arti hijab itu bukan kerudung. Kalau kerudung pakaiannya perempuan menjilbab, bukan hijab. Nah, Rasulullah juga tidak bisa menetapkan demikian. Kemudian satu lagi, Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah SAW untuk diadakan sholat sunat di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika berdoa setelah selesai membangun Ka'bah. Ya, setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu berdiri di dekat Ka'bah berdoa di sana. Makom itu artinya tempat berdirinya, bukan makam. Makam di kita jadi kuburan lagi, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Kalau kuburan Nabi Ibrahim itu adanya di Palestina, di Hebron. Adalah soal kuburan nama ini, makom Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim berdiri di dekat Ka'bah. Umar bin Khattab usul untuk diadakan khusus sholat sunat di makom Ibrahim.
Nah, ketiga ini contohnya aja, ketiga masalah ini kemudian Allah menurunkan ayat yang mengharamkan khamar. Allah menurunkan ayat yang memerintahkan istri-istri Rasulullah SAW itu kalau bicara dengan laki-laki yang bukan mahram dari balik tirai, tidak berhadapan langsung, tatap muka. Dan satu lagi, sholat di Maqam Ibrahim diadakan oleh Allah. Pelaksanaannya adalah ketika umroh, setelah selesai tawaf, kemudian sholat di Maqam Ibrahim. Itu urutan pekerjaan atau amalan dalam tawaf. Setelah dalam umroh, setelah tawaf, kemudian sholat di Maqam Ibrahim. Nah, ini menunjukkannya kejeniusan, kapikir gitulah, terpikir itu oleh Umar bin Khattab itu, ya mengadakan itu, diadakan ada syariat sholat sunat di Maqam Ibrahim. Nah, tapi kan yang menetapkan syariat, masa Nabi mengiyakan terus meng-ACC ketok palu, ya adakan sholat sunat di Maqam Ibrahim 2 rakaat. Landasannya apa? Pemikiran Umar bin Khattab, kan nggak mungkin. Rasulullah kan tidak boleh demikian. Nah, Umar bin Khattab sendiri yang mengatakan ada pemikiranku yang sesuai gitulahnya, yang sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Umar bin Khattab kan tawadu orangnya, bukan mengatakan ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah yang sesuai dengan pemikiranku, apalagi mengatakan Allah mengikuti pemikiranku. Masa demikian? Masa Allah mengikuti pemikiran seseorang? Ada beberapa syariat itu di dalam Islam itu yang pikiranku sesuai gitu dengan syariat yang Allah turunkan. Itulah contohnya tentang keilmuan Umar bin Khattab. Nah, contoh lainnya banyak bagaimana seorang Umar bin Khattab memimpin ketika beliau menjadi khalifah. Nah, diantaranya kalau kemarin kan buat kemarin sih dalam ini kajian tentang penyakit hati yang nomor 2, penyakit hati yang nomor 2 bodoh. Jadi makanya saya agak melebar, saya tambahkan saja deh. Ini penyakit hatinya, bodoh itu penyakit hati. Yang artinya kan kalau sebagai penyakit hati, selama ada di dalam hati berarti dosa. Kita menyebutnya penyakit hati. Tapi dalam bahasa Arabnya kan bukan maradul qalbi. Kalau bahasa Arabnya justru itu munkaratul qalbi, kemunkaran, dosa artinya. Tapi demikianlah hanya masalahnya, pokoknya ini yang disebut, kita menyebutnya sebagai penyakit hati, yang artinya apabila itu penyakit hati itu ada di dalam hati, maka selama itu menjadi dosa. Dan bodoh itu adalah salah satunya. Dari sekian banyak penyakit hati itu, bodoh itu salah satunya. Dan obatnya ya, kalau disebut penyakit kan berarti harus diobati, berarti harus disembuhkan. Obatnya adalah belajar. Obatnya adalah ngaji. Itulah bahasa kitanya, obatnya adalah ngaji. Selama tidak berhenti tolabul ilmi, belajar, mengaji, karena ini yang disebut bodoh di sini kan bodoh ilmu agama. Bukan bodoh ilmu keduniaan yang seseorang itu sampai bisa menciptakan pesawat ulang-alik yang bisa membawa manusia keluar angkasa. Enggak ada urusan dengan wahyu kalau yang demikian. Bodoh di sini bodoh ilmu agama. Nah, obatnya adalah belajar. Belajar itu kan ilmu, berarti belajar itu
ilmu, tolabul ilmi, bahasanya kan menuntut ilmu, mencari ilmu. Kalau seseorang itu berhenti ngaji, bukan jadi bodoh dalam arti hilang pengetahuan. Banyak yang tahu karena kan ngaji, katakanlahnya ngaji itu terus mungkin lama bertahun-tahun ngaji itu. Eureun ngaji kena, berarti eureun ngaji mah kena lagi oleh al jahlu. Bukan kurang pengetahuan, bukan hilang pengetahuan, eureun diajar mah langsung kena lagi oleh penyakit hati. Karena prosesnya ini yang berhenti, kena lagi berarti eureun ngaji, kena deui. Belajar lagi, hilang penyakitnya. Bukan soal seberapa banyak pengetahuan yang bisa didapat, bukan. Tapi kalau berhenti mentolab ilmu, bodoh langsung berarti. Nah, diantaranya keutamaan ilmu. Ya, keutamaan ilmu itu adalah asasus siyadah. Ilmu itu adalah asas kepemimpinan. Justru ini kan diantara ciri kiamat, sebenarnya ciri kiamat asyratus saah. Di antara ciri kiamat itu adalah kalau yang menjadi pemimpinnya itu orang-orang yang bodoh. Kiamat berarti tah. Kalau untuk kiamat kubro dalam arti kehancuran alam raya itu sebagai ciri. Tapi di kalangan manusianya kiamat sudah terjadi sebetulnya kalau pemimpinnya itu orang-orang yang bodoh. Kiamat wusto lah sebutannya gitunya. Kiamat di bumi ini sebetulnya sudah kiamat kalau pemimpinnya itu orang-orang yang bodoh. Nah, karena asas pondasi dari kepemimpinan itu adalah ilmu. Nah, ini contohnya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ada dua lahnya ini contohnya ya bagaimana keilmuan Umar bin Khattab. Yang pertama contohnya Abu Hurairah itu sahabat yang jumlah hadisnya paling banyak. Ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Nah, di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, Abu Hurairah itu oleh Umar bin Khattab ditunjuk menjadi pemimpin daerah, gubernur mungkin lahnya. Kalau Umar bin Khattab presiden, gubernur berarti kan. Nah, Abu Hurairah itu ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di Bahrain. Padahal Abu Hurairah itu tidak naonnya sebutnya, tidak berkarir lah bahasa kitanya, tidak berkarir di bidang disebutnya birokrasi dan sebagainya. Abu Hurairah ulama, santri. Abu Hurairah pimpinan Ashabus Sufah, santri Rasul itu Abu Hurairah. Jumlah hadisnya paling banyak. Oleh Umar bin Khattab ditunjuk jadi gubernur di Bahrain. Ternyata mampu Abu Hurairah ini mampunya memimpin itulah Bahrain dengan karakternya sebagai seorang ulama. Maju ternyata dengan ilmunya, dengan keilmuan Abu Hurairah, dia memimpin Bahrain, maju Bahrain itu dalam segala bidang. Ternyata hal itu memunculkan, rasa kasih sayang pada masyarakat Bahrain kepada Abu Hurairah. Bahasa Sundana malah jadi masyarakat Bahrain teh jah pisan ke Abu Hurairah mah. Ya karena dipimpin oleh Abu Hurairah, Bahrain itu menjadi maju dalam segala hal.
Nah, tidak bisa dihalangi, katakanlahnya, tidak bisa dihalangi masyarakat Bahrain yang sangat mencintai Abu Hurairah. Mereka banyak memberi kepada Abu Hurairah sehingga Abu Hurairah itu hartanya jadi banyak. Muncullah, salah ini biasa, sebenarnya bukan biasa, biasa berhenti nuker ini. Muncullah orang yang hasut, orang yang tidak senang, itu tidak suka melihat Abu Hurairah sukses. Munculkanlah isu Abu Hurairah itu korupsi. Nah, ketika isu itu semakin melebar, gitunya semakin luas, maka Umar bin Khattab berinisiatif memanggil Abu Hurairah. Ini bagaimana isu seperti ini? Benar kamu korupsi? Ya, Abu Hurairah mana ada sebetulnya kan Abu Hurairah korupsi. Nah, di sini sebagai pemimpin dengan keilmuannya, dengan kebijaksanaannya, akhirnya Umar bin Khattab menghentikan Abu Hurairah dari jabatannya. Sudah, kamu berhenti saja. Ya, Abu Hurairah atau di eureun deh. Atau nanti hayang beri lagi atuh. Kan waktu menjabatnya kan bagi Abu Hurairah mah musibah sebetulnya, menjabatnya Abu Hurairah itu katakanlah jadi menjabat sebagai gubernur, musibah bagi Abu Hurairah mah. Anggaplah seolah-olah dalam pikirannya, alah yang kikian saya mah yang pokoknya mah yang ingin melanjutkan tentang ini keilmuan, karena dulu saya kan belajar nyantri bersama Rasulullah itu kan urusannya keilmuan, bukan jadi pejabat. Begitu dihentikan dari jabatannya, sujud syukur Abu Hurairah. Nah, ini untuk semakin katanya, untuk semakin meredam fitnah yang menyebar, karena tentu saja Umar bin Khattab itu sangat percaya kepada Abu Hurairah, dan juga untuk menyelamatkan nama baiknya, itulahnya Abu Hurairah, maka oleh Umar bin Khattab dihentikan dari jabatannya. Dan satu lagi untuk tadilah menyelamatkan Abu Hurairah, justru maksudnya Umar bin Khattab mengatakan, setengah dari harta kamu aku ambil, bukan untuk pribadi tapi untuk pribadi mengolah Umar bin Khattab nyokot harta Abu Hurairah teh halal haram, aku ambil setengahnya masukkan ke Baitul Mal. Padahal itu melanggar sebetulnya. Kalau saya melanggar dalam tanda kutipnya, kenapa harta orang diambil? Alasannya apa? Nah, tapi kan Umar bin Khattab mengambil setengahnya itu, ini kebijakan khalifah. Ini kebijakan khalifah. Ini karena ini ketajaman pemikiran Umar bin Khattabnya, keilmuannya, kebijakannya sebagai seorang Amirul Mukminin. Ya benarlah ternyata isu itulah buruk, isu buruk itulahnya yang menimpa Abu Hurairah itu sedikit demi sedikit kemudian hilang, beres masalah naik dengan cara demikian. Nah, kemudian satu lagi, ini contohnya nih ya, Umar bin Khattab nih, ketika ada seseorang yang mencuri. Kalau di dalam Islam sebutannya secara umum ya, mencuri adalah mencuri, tidak melihat berapa banyak sih, berapa besar sih yang dicurinya. Mencuri adalah mencuri. Ada hadis ini di Bukhari juga ada hadisnya, meskipun hanya mencuri sebutir telur, mencuri adalah mencuri, berarti kena oleh hukum secara Islam, hukum had, potong tangan berarti. Tapi ya yang pelaksanaannya jangan diartikan semua orang bebas melakukan. Kalau menangkap pencuri ragaji lo nanti, kalau ketewak ragaji, nggak boleh, harus lembaga. Di dalam Islam juga ada lembaga pengadilan, ya, masuk dulu pengadilan, bagaimana prosesnya. Ada saksi dan sebagainya lah, itu saksi bukti, itu pengadilan demikian. Di dalam Islam juga demikian.
Gak boleh main hakim sendiri ya itu gitu kalau ada bangsat ketewak ada gaji leungeun aku sama udah gaji mesin urang tereh. Nah kejadiannya di zaman Umar bin Khattab ada seseorang yang mencuri. Oleh Umar bin Khattab ditanya, kenapa kamu mencuri? Makanya kan tidak serta-merta begitu tertangkap langsung potong tangan. Harus tabayun dulu gitulah mah sebutannya ya. Kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena lapar. Yang saya curi ini sebatas untuk saya bisa makan. Nah, kemudian Umar bin Khattab juga bertanya, rumah kamu di mana? Di anu lah. Didatangi oleh Umar bin Khattab rumahnya. Ternyata memang benarlah orang ini tidak berbohong kalau mencurinya itu hanya karena kelaparan. Dia sangat miskin. Sementara di dekat rumahnya ini banyak tetangganya yang kaya, hidupnya mewah. Maka Umar bin Khattab memutuskan orang ini tidak dipotong tangan. Umar bin Khattab justru memarahi tetangga orang ini. Kenapa kamu punya tetangga sampai berbuat seperti itu? Ya, kenapa kamu membiarkan katakanlah hanya apa bukan tetangga sih gak gitu? Orang bin Khattab malah memarahi tetangganya yang seolah itulahnya mereka tak acuh, mereka membiarkan tetangganya sampai berbuat demikian. Nah, si pencuri ini ya dibebaskan oleh Umar bin Khattab tidak menjalani hukum potong tangan. Dan banyak lagi lahnya soalnya bagaimana yang menggambarkan kejeniusan, kebijakan itu Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Dan memang di hadis ini kan menggambarkan Rasulullah sudah menggambarkan demikian di hadis ini. Tadi malam aku bermimpi minum susu dari sebuah botol wadah besar lah itunya. Aku minum hingga seluruh badanku terisi penuh bahkan meluber hingga keluar dari ujung-ujung jariku. Sisanya yang hanya tinggal sedikit itu aku serahkan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab meminumnya. Nah itu hadis kedua. Ini hadis kedua tentang keutamaan Umar bin Khattab. Ini dari satu sisi yaitu tentang keilmuannya. Hanya Umar bin Khattab yang digambarkan seperti ini oleh Rasulullah tentang keilmuan. Ya yang disebut di mimpinya ini hanya Umar bin Khattab. Rasulullah itu. Jadi kalau kita menggambarkan kalau ilmu Rasulullah itu sebanyak apa? Modal. Sebut jawabannya modal ya berarti. Ilmu Rasulullah itu sebanyak apa? Modal. Gambarannya begini. Yang Allah wahyukan gitu atau Allah mewahyukan Al-Quran ya. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya ayatnya. Dalam arti begini, bacakan oleh malaikat Jibril nih. Malaikat Jibril gitu ya mewahyukan ayat Quran kepada Rasulullah SAW. Nah, terus Rasulullah paham nggak? Pertanyaannya demikiannya, Rasulullah ngerti nggak? Ayat-ayat Al-Quran itu Rasulullah paham nggak? Jawabannya pasti tidak paham. Karena biar bagaimanapun Rasulullah SAW itu manusia yang kemampuannya terbatas. Sementara Al-Quran itu apalagi seluruhnya gitu, Al-Quran seluruhnya itu ini menggambarkan ilmu Allah yang tanpa batas. Rasulullah manusia yang kemampuannya terbatas. Boleh kalau mungkin kita sebutkan berusaha untuk memahami ilmu Allah yang tanpa batas. Tetap ada batas kan? Ya terbatas pasti karena kemampuan terbatas. Nah maka yang diwahyukan
oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu bukan hanya bacakan ayatnya tanpa penjelasan. Seolah-olah Rasulullah dibiarkan untuk pahami sendiri ayatnya. Nah, ternyata tidak demikian. Tapi Allah juga mewahyukan penjelasannya. Semua ayat Quran itu dijelaskan oleh malaikat Jibril sehingga Rasulullah paham, mengerti. Tidak ada yang terlewat sedikit pun, tidak ada yang Rasulullah tidak tahu. Dari ayat-ayat Al-Quran itu ya, penjelasannya, pemahamannya, penafsirannya seperti apa Rasulullah tahu semuanya karena dijelaskan juga oleh malaikat Jibril. Ini disabdakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Ya, utitu misla ma utitu minal Quran. Aku diberi sesuatu yang seperti aku diberi Al-Quran. Nah, yang dimaksud adalah tafsirnya, penjelasannya. Artinya Rasulullah SAW itu mengertinya, paham betul, tidak ada yang terlewat. Semua ayat Al-Quran. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran itu ada apa saja? Sebetulnya kan apa yang tidak ada di Quran? Ya, apa yang tidak ada di Quran? Hanya Quran itu kan bicara, Quran itu sifatnya global, sifatnya garis besar. Nah, penjelasannya dari malaikat Jibril itu di luar Al-Quran. Misalnya Rasulullah SAW, ayat nih ya, yang ini saja nih. Ini baru-baru ini juga nih, apa namanya, pernah saya ungkap ya, meskipun saya lupa lagi ininya nih penjelasannya. Di dalam Al-Quran Allah kan menyebut nyamuk. Rasulullah tahu nggak nyamuk seperti apa? Itu yang apa namanya itu teh? Innallaha la yastahyi ayadriba masalama ba'udotan. Ba'udotan itu nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan meskipun hanya dengan menyebut seekor nyamuk. Rasulullah tahu gak nyamuk? Karena ini nyamuk dijadikan perbandingan, perumpamaan. Ternyata ada sebutannya apanya? Saintis kalau sekarang, ilmuwan Muslim yang meneliti mengapa Allah menyebut nyamuk. Orang ini kemudian meneliti nyamuk. Ternyata bukan makhluk sembarangan nyamuk. Di antaranya ini yang saya ingat, nyamuk itu matanya 100, manusia kan cuma 2. Nyamuk 100 matanya. Jantungnya 3. 1 di tengah gitu, 2 lagi di dekat sayapnya. Dan banyak lagi lah nyamuk. Penjelasan tentang nyamuk setelah ditelitinya oleh ini peneliti Muslim itu pun itu terpikir untuk meneliti nyamuk itu setelah membaca ayat mengapa Allah menyebut nyamuk, ada apa dengan nyamuk, diteliti ternyata. Nah, Rasulullah itu sudah paham lebih dulu sebetulnya daripada saintis ini tentang nyamuk. Ya, Rasulullah itu sudah paham lebih dulu, sudah tahu lebih dulu tanpa perlu penelitian kan. Nah, kemudian kan Rasulullah menyabdakan ini kan, apabila ada lalat masuk ke dalam minuman kamu, maka tenggelamkan. Kemudian buang apanya? Buang airnya. Atuh udah dilelapkeun heula. Itu dilelapkeun heula rek dipicieun tuh. Ini juga diteliti. Bahkan Rasulullah kan menyebut karena di lalat itu di sebelah sayapnya sebelah sayap kirinya ada penyakit, di sayap kanannya itu penawarnya. Maka lalat itu kalau masuk air, coba saja kita perhatikan. Kalau ada lalat masuk ke air minumnya, hanya kada cikopi gitulah. Aja cunguk sudah aneh sih, bukan cikopi. Cak-cak ayah, no supaya cikopi teh cunguk ayah. Pas diinum kita suku cungukna nojo saya bener masa da bogan aya di dinya geus sikat sekalian tuh. Bae da beuki ieu. Ini kemana bete tuh?
Nah, perhatikan ya, lalat itu kalau masuk ke air sebutannya, dia pasti akan miring ke kiri. Nah, lalat itu menyebarkan penyakitnya. Sementara penawarnya itu ada di sayap kanannya, maka Rasul memerintahkan tenggelamkan. Kalau mau diminum lagi nya catatan aja. Hari gitu tenggelamkan, kemudian buang. Apanya yang dibuang? Airnya atau kudu dilalapkan heula. Nah, tenggelamkan, kemudian buang. Ini juga diteliti, mengapa Rasulullah bisa bersabda seperti itu? Rasulullah sekolah di mana? Rasulullah punya alat seperti apa bisa tahu seperti itu? Kalau sekarang kan harus dengan ya alat canggih lah, yang Microsoft sampai bakterinya di sayap kirinya itu seperti apa, bahayanya apa. Rasulullah hanya bicara demikian. Ini kan diantara yang Rasulullah sudah tahu dari dulu. Kan demikian sebetulnya, Rasulullah sudah tahu dari dulu, makanya disabdakan. Nah, Rasulullah tahu dari mana? Karena Rasulullah itu tidak apa namanya, mau bahasa Rasulullah mata kuliah. Rasulullah tidak kuliah, apalagi punya alat yang canggih untuk bisa meneliti lalat, nyamuk. Nah, sementara di Quran apa yang tidak ada? Gunung ada nggak di dalam Al-Quran? Al-Quran menyebut-nyebut tentang gunung nggak? Banyak bahkan. Nah, Al-Quran yang menyebut-nyebut gunung itu banyak. Ingin tahu gunung, baca penjelasan dari Rasulullah. Itu kudu kuliah. Ngan mau jadi dokter bungkul masalah itu. Mau jadi profesor. Tentang gunung, tentang langit, bahkan nah ini tentang langit. Manusia ada nggak yang tahu langit? Nggak akan ada. Padahal Al-Quran menyebut langit. Dan tanpa Quran pun orang menyebut langit. Benar nggak? Menurut manusia langit itu ada. Yang mana menurut manusia? Eta bintang kecil di langit yang biru. Oh, eta langit menurut manusia mah yang biru pokoknya mah. Padahal langit sesungguhnya seperti apa? Rasulullah pernah dibawa ke sana. Di lapisan langit pertama seperti apa keadaannya, di lapisan langit kedua. Ilmu Rasulullah jauh daripada apa sebutannya ayah ahli ilmu, saintis dan sebagainya lah. Yang tentang langit, tentang hujan, tentang tanah. Ya apa sebetulnya yang tidak ada di Quran? Besi ada nggak? Rasul juga mengerti soal besi. Tuh, Rasul itu benar jadi penambang ilegal. Tahu Rasulullah, emas ada nggak menyebut Al-Quran? Pasti dijelaskan. Apa yang ada di dalam Quran pasti dijelaskan. Nah, di sini Rasulullah menggambarkan kalau ilmu yang ada pada dirinya itu mudah, berarti ilmunya itu penuh. Pada diri Rasulullah itu yang penuh ilmunya. Nah, tapi ini pelajarannya. Kenapa orang Islam itu justru meninggalkan ilmu yang dari Rasulullah? Malah lebih berbangga dengan ilmu-ilmu yang dari itu tadi, yang dari barat lah sebutnya. Malah lebih membanggakan ilmu-ilmu yang dari barat. Ada yang sekolahnya jurusan hukum, yang dipelajari hukum apa? Hukum positif yang ada di Indonesia ini buatan Belanda. Nu nya bule bari marabok teh. Sementara hukum Al-Quran, hukum yang agamanya sendiri, Al-Quran, hadis, nggak ngerti, tapi merasa lebih hebat dari para ulama yang paham tentang Al-Quran dan hadis. Pedah diajar eta KUHP, merasa lebih hebat itu dari para ulama yang para ulama yang mengerti Al-Quran, mengerti hadis. Hukum di dalam Quran dan hadis itu kan jauh lah tahu dibandingkan yang menang bule lah. Kenapa itu Al-Quran dibandingkan itu dengan hukum yang buatan manusia? Ya berita lagi itu hukum di kita ini kan KUHP-nya kan warisannya dari Belanda. Nanya lagi nya Belanda kapikir bakulanya lagi bari dadali gedegan bari gade dor dipelajari biasa hebat. Nah, satu lagi lah nih.
ayah ketang dua hiji ya. Baru tambah satu berarti yang barusan lahnya. Ini keutamaan nih Umar bin Khattabnya di dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan keutamaan Umar bin Khattab tentang keilmuannya. Karena memang Umar bin Khattab itu dianugerahi oleh Allah apa namanya ya bahasa kitanya IQ dan kecerdasan di atas rata-rata. Itu disabdakan juga oleh Rasulullah. Ini di hadis yang kemarin ini yang ya nanti juga ada tuh hadis yang Rasulullah menimba air dari sebuah sumur lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang disebut lebih dulunya. Ternyata Abu Bakar kan hanya mampu sedikit. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Ternyata dari gambaran itu Rasulullah sendiri yang menyebutkan, aku tidak pernah melihat kejeniusan seperti ya, yang ada pada Umar bin Khattab. Nanti ada juga hadisnya akan terbaca lagi. Terserahnya baru tambah satu hadisnya yang intinya hadis ini menggambarkan tentang keilmuan Umar bin Khattab yang memang di luar keilmuannya, artinya dianugerahi bahan apa namanya kecerdasan yang jenius, brilian itulah. Ya diantaranya tadinya ada beberapa, ada 15 perkara yang terpikir lebih dulu oleh Umar bin Khattab sebelum ayatnya turun. Tapi kan bukan arti tadi maknanya bukan demikian ya. Maknanya bukan Allah menurunkan ayat memenuhi pemikiran Umar bin Khattab, bukan demikian. Nah, Umar bin Khattab juga tidak mengatakan demikian. Kebetulan mungkin lahnya, kebetulan saja pikiranku sejalan dengan apa namanya ayat atau syariat yang ada di dalam Islam. Nah, tapi itu kan menggambarkan keilmuannya